anak-anak? Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, langsung ya. Masukkan ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ibu minta untuk ketua kelas yang kita berdoa. Sebelum mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mudah. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin meminta kepada Anda semuanya, silakan dirapikan terlebih dahulu kursi-kursinya. Jika ada sampah di sekelilingnya, silakan diambil supaya kita belajarnya lebih nyaman lagi. Oke, ya. Gimana? Apakah semuanya hadir hari ini? Siapa yang nggak hadir? Cuma yoga ya. Ibu ambil absennya dulu ya. Zahratul Miraina, Maria Ulfa, Muhammad Gifari, Alda Fiona, Sisti Karina. Ya berarti cuma yoga ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada yang masih ingat nggak materi kita minggu lalu kita bahas tentang apa? Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi. Ibu ingin mengingatkan sedikit, masih ingat nggak sistem sirkulasi itu apa dari penjelasan Ibu minggu lalu? Ada yang tahu? Siapa? Silakan anak-anaknya. Oke, kembali ke kamu, silakan. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh, baik pada manusia maupun pada hewan, berupa sistem perdana. Ya, yang dijelaskan majalah lainnya tadi. Jadi sistem sirkulasi itu adalah sistem yang mengangkut zat-zat yang berada dalam tubuh. Oke. Karena minggu lalu kita udah bahas tentang sistem sirkulasi, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang kira-kira dari gambar ini ada yang tahu kita materinya hari ini belajar tentang apa? Itu ada gambar apa di atas? Lambung dan usus. Nah, kalau lambung dan usus itu masuk ke sistem apa? Pencernaan. Oke, berarti kita hari ini masuk ke sistem pencernaan pada manusia. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke materi, ada pun kompetensi dasarnya untuk materi kita hari ini, yaitu untuk 3.7-nya, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Kemudian untuk adik yang 4.7 menyajikan laporan hasil uji dan makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita bahas KD yang 3.7-nya dulu. Untuk yang 4.7-nya kita bahas di minggu depan. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk materi sistem pencernaan hari ini. Yang pertama, Ananda semua harus mampu menjelaskan zat-zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan dan mengaitkannya dengan fungsinya bagi tubuh. Kemudian yang kedua, Ananda semuanya harus mampu menyebutkan contoh-contoh bahan makanan sebagai sumber zat-zat makanan yang diperlukan tubuh. Yang ketiga, Anda semua dapat menjelaskan berbagai zat aditif pada makanan, kemudian dapat menjelaskan proses pencernaan makanan beserta organ yang bekerja di dalamnya, dan yang terakhir, Anda semua dapat menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan. Nah, ini gambar apa? Gambar makanan. Kira-kira selama ini sepanjang kita hidup, Ananda semua tentu kita perlu makan. Nah, tahu nggak sebenarnya makanan yang kita konsumsi itu zat-zat yang di dalamnya itu apa-apa aja? Apakah sebelumnya sudah tahu? Karbohidrat, protein, ada lagi? Terus vitamin. Ya. Jadi di sini kita akan bahas
fungsi karbohidrat? Sebagai sumber energi paling utama. Sebagai sumber energi paling utama. Nah, karbohidrat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, dan yang ketiga polisakarida. Ada yang tahu apa perbedaan dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida ini? Ada? Ya, oke. Jika tidak ada, ibu jelaskan ya. Monosakarida dari namanya aja, mono artinya Satu. kalau di sakarida poli Banyak. jadi yang membedakan monosakarida itu berarti gugus gulanya itu ada 1. Kemudian kalau di sakarida berapa gugus gulanya? 2. Kalau polisakarida? Banyak. Ya. Jadi contoh makanan yang sering kita konsumsi yang merupakan monosakarida itu ada apa di sini? Salah satunya buah, ya buah-buahan. Di sakarida contohnya apa? Pasir ya. Jadi kalau misalnya nih pagi-pagi mau minum teh pasti campur gula pasir dulu kan? Nah itu contoh dari disakarida. Jadi anak semua pernah konsumsi disakarida? Nah ya. Yang ketiga polisakarida. Contohnya apa? Jagung, kentang, singkong. Untuk monosakarida itu karbohidrat jelas sampai sini? Jelas. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua jangan ada protein. Protein itu apa? Karbon, oksigen, dan nitrogen. Ya. Jadi protein itu adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Fungsinya dalam tubuh kita apa? Sumber energi. Lalu Zat pembangunan tubuh. selanjutnya apa lagi? Perbaikan dan pemeliharaan daya tubuh. Kemudian yang Peran dalam hormon dan enzim. ya. Jadi benar ya, fungsinya dalam tubuh itu banyak. Jadi protein ini sangat penting dalam tubuh kita. Nah, contohnya apa yang sering kita makan? Telur, tempe, telur, susu, keju, tempe, dan masih banyak contoh lainnya. Oke? Ya, kita lanjut. Yang ketiga ada lemak. Nah, lemak ini dia itu sebagai cadangan energi bagi tubuh kita. Nah, lemak ini disebut juga dengan lipid tersusun dari unsur C, H, dan O. C itu apa? Karbon. Kalau H? Hidrogen. O? Oksigen. Ya. Nah, contoh dari lemak apa? Minyak kelapa. Minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak ikan. Jadi kalau misalnya ibunya di rumah mau goreng ikan, pakai minyak apa nih di sini? Kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Nah, jadi dalam tubuh kita itu udah ada lemak. Selanjutnya vitamin. Vitamin itu penting juga dalam tubuh kita. Semuanya bisa untuk kesehatan mata, untuk kesehatan tulang. Untuk kesehatan mata biasanya apa? Kan ada lagunya tuh. Untuk kesehatan mata biasanya vitamin apa? Vitamin A. Oke. Vitamin bisa dibagi jadi 2 golongan besar. Silakan dibacakan Sistika. Vitamin dapat dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama, vitamin yang ada dalam air, contohnya vitamin B dan C. Yang kedua, vitamin yang ada dalam lemak, yaitu vitamin A, D, dan E dan K. Contohnya buah-buahan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Oke. Jadi dia ada dua pembagiannya. Vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, contoh makanan yang sering kita konsumsi itu seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Selanjutnya ada mineral. Fungsi mineral bagi tubuh kita apa? Fungsi mineral? Membentuk jaringan tubuh, terus Bahan pengawet. ini sebagai bahan pembentuk jaringan dalam tubuh. Misalnya pembentukan jaringannya itu apa? Tulang, daging, rambut, kuku, kulit, dan sebagainya. Kemudian untuk sebagai bahan pengatur misalnya perannya itu seperti apa? Membantu proses metabolisme dalam tubuh. Ya, untuk membantu proses metabolisme.
makanan. Ya, jadi waktu kita mengolah makanan pasti ada zat yang kita tambahkan. Ya. Ya, zat aditif itu dikelompokkan dia jadi dua. Yang pertama aditif alamiah dan aditif sintetis. Nah, kalau alamiah itu misalnya waktu kita makan, pernah nggak kita waktu kita masak itu kita campurin bumbu kunyit? Nah, itu salah satu contoh dari aditif alamiah. Nah, kalau aditif sintetis, misalnya nih waktu kita makan makanan yang kita beli di luar, terus kita simpan di rumah terus dia tahan sampai bertahun-tahun. Misalnya berarti dalamnya ada pengawet. Ya. Pengawet itu salah satu zat aditif Sintetis. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke sistem pencernaan manusia. Silakan satu orang bacakan, silakan Bunda Fiona. Sistem pencernaan merupakan proses di mana makanan dari pembesar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, di sini katanya zat makanan yang kompleks itu dipecah menjadi yang lebih sederhana. Misalnya zat makanan yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, karbohidrat. Karbohidrat itu bentuk paling sederhananya apa? Glukosa. Nah, jadi pada saat proses pencernaan, misalnya nih kita makan nasi goreng masuk nih kita makan, kita konsumsi. Nanti itu akan diubah menjadi molekul yang lebih sederhana di dalam tubuh kita menjadi glukosa. Seperti itu ya. Tentunya waktu proses pencernaan itu ada bantuan enzim dari dalam tubuh kita sehingga prosesnya itu bisa lebih cepat lagi. Oke, proses pencernaan makanan pada tubuh manusia itu ada dua, ada secara mekanik dan ada yang secara kimiawi atau enzimatis. Silakan dibacakan dulu Maria Ulfa. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia yang pertama proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Selanjutnya ada proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, dari penjelasannya ini, dari penjelasan teman kalian Maria Ulfa, jadi perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi ini apa? Kimiawi dibantu enzim, Sedangkan mekanik menggunakan gigi saja. Nah, jadi di proses pencernaan mekanik ini dia nggak ada bantuan enzim. Jadi pas di kimiawi atau enzimatis sudah jelas ya dari namanya enzimatis, berarti dia ada bantuan dari enzim. Oke? Nah ini secara singkatnya nih, berarti proses pencernaan itu kita mulai dari mana dulu? Dari mulut ya, dari mulut dulu terus masuk ke esofagus. Habis itu kemana lagi dia? Lambung, lalu ke Halus. Nah, ya, kita mulai dari mulut. Tadi proses pencernaan juga dari mulut kan? Nah, di dalam mulut itu ada gigi sama lidah. Gigi fungsinya apa? Mengunyah makanan sampai halus. Kemudian lidah fungsinya apa? Mengandung makanan di dalam rongga mulut. Dan membantu mendorong makanan dalam proses penelanan. Jadi pada saat kita menelan makanan, di situ ada peran dari lidah. Jadi lidah juga ikut bekerja sehingga makanan itu bisa masuk ke dalam. Selanjutnya kerongkongan. Silakan dibaca dulu Mama Givari. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubungan antara rongga mulut dengan lambung. Untuk kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Jadi di kerongkongan ini dia tuh menjadi saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Jadi makanan itu nanti kan dari mulut. Nah sebelum dia masuk ke lambung dia harus melewati esofagus terlebih dahulu. Oke, next ada lambung. Nah lambung ini letaknya seperti yang Ibu jelaskan tadi, yaitu di antara esofagus. Terletak di antara tadi kan esofagus itu di antara mulut dan
lambung. Jadi kalau lambung ini dia di antara esofagus dan usus halus. Nah, jadi dalam lambung ini ada 3 fungsi utamanya dalam sistem pencernaan. Yang pertama, menyimpan makanan dan cairan ya. Kotoran. Kemudian apa lagi? Mencampur makanan dan cairan pencernaan di reproduksinya. Oke. Baru apa lagi? Serta perlahan memasukkan isinya ke dalam usus cicit. Silakan satu orang membacakan kepada Jalatul nilainya, silakan dibacakan. Enzim yang terdapat di lambung yang pertama yaitu asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman, penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua pepsin yang berfungsi sebagai pemecah protein dan menjadi vektor dan proteosa. Yang ketiga yaitu renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Oke. Terima kasih. Jadi enzimnya yang terdapat di lambung itu yang pertama ada asam lambung. Fungsinya untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi pada saat makanan itu masuk dalam tubuh kita, namun ada zat asin yang masuk bersama kuman. Nah itu akan ada peran dari asam lambung untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama dengan makanan itu. Kemudian ada pepsin. Pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi vektor dan proteosa. Yang ketiga ada enzim renin berfungsi untuk mengumpulkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu usus halus. Nah, usus halus ini dia menjadi tempat apa? Penyerapan asam makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Ya, jadi di usus halus inilah nanti terjadi penyerapan sari-sari makanan dari makanan yang kita konsumsi sebelumnya. Nah, di usus halus ini dia terdiri lagi menjadi 3. Yang pertama apa? Usus respirasi Atau disebut juga dengan duodenum. kemudian ada usus Kosong. atau disebut juga dengan Jejunum. yang ketiga ada Usus penyerap. atau ileum. Nah, di sini bisa lihat semuanya. Itu gambar dari duodenum, jejunum dan ileum. Oke, untuk penjelasan duodenum silakan Ibu minta satu orang membacakan. Oh, Sistika aja deh. Silakan Sistika dibacakan. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bicarbonaat dari pankreas. Lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, fase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Oke, terima kasih. Jadi, duodenum atau usus 12 jari ini fungsinya sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, secara kimiawi otomatis dalamnya ada bantuan enzim. Nah, enzim yang berperan di sini apa tadi? Amilase, tripsin dari pankreas ya. Nah ya, Dan enzim maltase dari usus sendiri. ya ada enzim amilase, ada lipase, tripsin dari pankreas, kemudian ada enzim maltase yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri. Nah, fungsi dari lipatan usus itu untuk memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Selanjutnya ini gambar apa? Ya, gambar usus besar. Jadi nanti habis dari usus halus dia katanya masuk ke besar. Oke. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak dapat dicerna
di bagian rektum sebelum dia dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, saat nanti rektum itu sudah mulai penuh, jadi otot-otot sekeliling akan terangsang. Jadi kita bakalan merasa kayak ingin buang air besar. Oke, sampai di sini untuk bagian sistem pencernaan dan juga prosesnya udah paham? Sedikit lagi kita masuk ke topik mengenai gangguan sistem pencernaan. Sedikit saja. Nah, gangguan pada sistem pencernaan ini ibu masih cuma mencantumkan beberapa saja. Nanti anak semua bisa cari lagi apa-apa aja lagi gangguannya, atau di buku kita juga ada, silakan dibaca. Nah, di sini yang pertama ada sariawan. Sering alami sariawan? Enggak, Bu. Enggak, tapi pernah. Nah, kalau sariawan itu ada luka kan dalam mulut kita? Ya. Jadi itu sariawan itu karena kita kekurangan vitamin C dan juga zat besi. Nah, jadi biar nggak mau sariawan, biar nggak sariawan, kita harus banyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin C dan Zat besi. kemudian ada konstipasi atau sembelit. Pernah mengalaminya? Iya. Jadi konstipasi atau sembelit ini dia adalah pengerasan tinja yang berlebihan. Pernah nggak ngerasa sulit untuk buang air besar? Nah, itu karena kekurangan serat dari dalam tubuh. Jadi kita itu harus banyak mengonsumsi buah, sayuran, dan makanan yang mengandung serat lainnya. Yang ketiga ada diare. Pasti pernah semua diare juga kan? Nah, diare itu gimana? Prosesnya jadi mencair ya. Biasanya itu kita jadi sering kamar mandi ya kak? Nah, baiklah, karena waktunya sudah habis 15 menit, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Siapa yang mau presentasi ke depan? Siapa yang bersedia presentasi ke depan? Kelompok 2, silakan perwakilannya siapa? Oke, silakan kepada Jaratul, silakan maju untuk presentasi ke depan. Apa? Fisika. Oh, fisika. Silakan maju fisika. Baiklah, saya akan menjawab hasil diskusi pada hari ini. Yang pertama, soalnya jelaskan perbedaan antara pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanis dilakukan oleh gigi dalam mulut, sedangkan secara kimiawi dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh saluran pencernaan. Soal nomor 2, apakah manfaat dari makanan serat dan apa yang dijalankan kekurangan serat? Jawabannya, makanan serat dapat mencegah ketumbuhan dan meningkatkan kolesterol darah, menyerap usus, memudahkan buang air besar, dan juga memberi rasa kenyang. Kekurangan serat dapat menimbulkan sembelit dan kanker usus. Yang ketiga, apakah fungsi dari enzim vitalin? Sebutkan contohnya. Enzim vitalin berfungsi sebagai pengubah zat tepung atau minum menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu maltose dan glukosa. Contohnya, jika kalian membiarkan nasi di dalam mulut yang mulai terasa tawar, beberapa saat kemudian akan terasa manis. Baiklah, hasil diskusi kami hari ini. Sekian, presentasi saya. Silakan lihat tepuk tangannya. Oke. Benar ya jawaban dari kelompok 2. Untuk lebih paham lagi mengenai materi kita hari ini, mau ikut tugas? Di buku kita ada beberapa tugas, ada beberapa soal pilihan ganda. Jadi silakan nanti kerjakan di rumah. Kemudian dikumpulkan minggu depan ketika kita masuk materi yang selanjutnya. Jadi untuk materi hari ini mengenai sistem pencernaan manusia sudah paham semuanya kan? Paham Bu. Oke. Jadi untuk jajan makanan tadi apa aja? Jajan makanan tadi yang terdapat di Karbohidrat. ya, ada karbohidrat, baru Protein, mineral, vitamin, lemak. baru lalu lagi zat aditif itu apa tadi? Zat
Nah, jadi kita dibagi dua kak. Dan hari kita Alani dan Sisi Tajis. Yang alami contohnya apa tadi? Kunyit, sudah balik pada masakan. Ya, terus kalau yang Jessis? Pengawet. Kemudian tadi sistem proses pencernaan dibagi dua. Apa aja? Secara kaitan Saya dengan Dari sampai gigi, enzim. proses pencernaan tadi dimulai dari mana dulu? Mulut, esophagus, lambung, salur, usus besar, rektum. Oke, sudah paham semuanya? sudah Bu. Baiklah, Ibu cukupkanlah dari kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini materi kita mengenai sistem pencernaan manusia bisa dipahami oleh Anda semuanya, bisa menjadi bekal kita untuk kedepannya. Silakan belajar lagi di rumah. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan. Oke, Ibu akhiri. Selamat siang. Siap Bu. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Gitu. Tapi feses kita itu bentuknya cair, ya kan? Jadi itu karena apa, Bu? Jadi diare itu disebabkan oleh mikroorganisme dan salah satunya juga karena kelebihan dari vitamin C. Oke. Selanjutnya ada kwashiorkor dan marasmus. Nah, kwashiorkor dan marasmus ini, untuk kwashiorkornya dia itu malnutrisi akibat kekurangan protein. Kalau kita kekurangan zat protein dari dalam tubuh kita, nah jadi kita akan mengalami kwashiorkor. Kemudian untuk marasmus dia ketika kita kekurangan asupan energi dari semua makronutrien. Jadi kalau kwashiorkor tadi kan kekurangannya hanya protein saja. Nah, kalau marasmus ini kita kekurangan karbohidrat, kita kekurangan lemak, kita kekurangan protein. Oke. Dari penjelasan Ibu hari ini mengenai materi sistem pencernaan manusia, ada yang Ibu tanyakan? Ya, sudah paham semuanya? Baiklah, karena penjelasan dari Ibu juga sudah selesai, Ibu ingin bagi kalian semua menjadi dua kelompok kecil. Untuk kelompoknya akan dibagikan sendiri. Untuk kelompok pertama, Alda Fiona dan Muhammad Gifari. Untuk kelompok kedua, Jaratul Wilaina, Maria Ulfa dan Siti Karina. Silakan duduk di kelompok. Oh, sudah duduk di kelompok ya. Mungkin Alda Fiona bisa maju supaya lebih mudah lagi kerjasamanya. Untuk Sistika juga bisa maju ke sebelahnya Jaratul Wilaina.
Di buku kita ada beberapa tugas, ada beberapa soal pilihan ganda. Jadi silakan nanti kerjakan di rumah. Kemudian dikumpulkan minggu depan ketika kita masuk materi yang selanjutnya. Jadi untuk materi hari ini mengenai sistem pencernaan manusia sudah paham semuanya kan? Paham Bu. Oke. Jadi untuk jajan makanan tadi apa aja? Jajan makanan tadi yang terdapat di Karbohidrat. ya ada karbohidrat, baru protein, mineral, vitamin, lemak, baru lagi zat aditif itu apa tadi? Zat yang ditambahkan ke makanan pada saat pengolahan makanan. Zat aditif tadi dibagi dua kak? Zat aditif alami dan sintetis. yang alami contohnya apa tadi? Kunyit, kunyit pada masakan. Ya, terus kalau yang sintetis? Pengawet. Kemudian tadi sistem proses pencernaan dibagi dua. Apa aja? Secara proses pencernaan tadi dimulai dari mana dulu? Mulut, esophagus, lambung, sarut, usus besar, rektum. Oke, sudah paham semuanya? Sudah Bu. Baiklah, Ibu cukupkan materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini materi kita mengenai sistem pencernaan manusia bisa dipahami oleh Anda semuanya, bisa menjadi bekal kita untuk kedepannya. Silakan belajar lagi di rumah. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan.